Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Cross Harvest Church. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita dan mari kita bersehati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan dalam hidup kami. Ya Bapa, kiranya nyanyian, penyembahan dan doa yang kami naikkan, kami persembahkan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus datang dan jamahlah setiap kami. Sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita, pujian kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Meskipun musim berganti dalam hidup kita, tapi Dia Allah yang setia dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Selalu menjagaku.
pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan maupun apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau belajar bersyukur Tuhan, tidak hanya perkara-perkara yang besar yang ada dalam hidup kami, tapi kami mau belajar bersyukur mulai dari hal-hal terkecil yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk nafas hidup yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami, dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan hari esok, sebab kami tahu Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Raja. Haleluya. Kiara basyik ya na 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 rabata kala la la bo. Kiara masyik ya la 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 basyik. Kiara makiala masyik. Hadirat-Mu turun dan penuhi kami dimanapun kami berada. Kami nyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan-Mu nyata. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Pada pagi hari kami datang ke rumah Tuhan, datang untuk memuji menyembah Tuhan. Pada saat ini Engkau hadir bersama-sama kami, walaupun mungkin ada di rumah, walaupun mungkin di tempat kediaman masing-masing, atau mungkin ada di dalam perjalanan. Kami berdoa Roh Kudus mengucap syukur karena Engkau bersama-sama dengan kami. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih tempat di mana kami tinggal masing-masing. Engkau berkuasa atas tempat itu di dalam nama Yesus. Engkau datang menjamah setiap pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Membuka hati kami sehingga apa yang menjadi keberadaan kami Tuhan sentuh semuanya di dalam nama Yesus. Rubah hati kami menjadi tanah yang subur. Semua kekerasan hati Tuhan hancurkan. Semua kuasa iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada burung-burung yang akan mengambil benih-benih firman. Roh kelemahan, roh ketidakpercayaan, roh tidak mau mengampuni, roh setan, iblis kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus yang berkuasa atas kami semua di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan, ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini sehingga bukan manusia yang berkhotbah tapi Tuhan sendiri yang berbicara. Engkau yang berkhotbah di dalam nama Yesus. Ambillah seluruh kemuliaan bagimu Tuhan. Kami undang Kau roh wahyu, roh hikmat, roh kesembuhan, roh kemuliaan, roh mujizat, roh kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa roh yang berembus di tengah-tengah kita di dalam nama Yesus. Ada orang yang perutnya sampai bagian bawah itu sakit. Tuhan sudah sembuhkan kau. Terima kasih sama Tuhan. Puji nama Yesus. Ada orang yang matanya ada masalah, penglihatannya suka ada bayang-bayang. Tuhan sudah sembuhkan itu. Saudara penuh khawatir ya. Saudara serahkan isi hatimu kepada Tuhan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Ada juga orang yang tangannya mempunyai masalah, sering lelah. Kadang-kadang saudara sakit yang tidak diduga di bagian perut saudara bagian kiri bawah. Tapi Tuhan sembuhkan saudara pada saat ini. Terima kasih sama Tuhan, bukan manusia yang menyembuhkan tapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat kami bersama-sama berkumpul, Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk berbicara pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka kitab suci. Bersama-sama kita akan melihat dari Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Hakim-Hakim pasal yang ke-15 kita akan melihat seluruh ayatnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Hakim-Hakim 15. Saya akan membahas topik yang berkaitan dengan mengakui pekerjaan Tuhan secara eksplisit dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang sangat penting saudara. Dan jangan sampai kita lupa untuk mengakui pekerjaan Tuhan dalam hidup kita secara eksplisit. Mari kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai dengan 20. Saya bacakan. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Jadi kalau 300 anjing hutan berarti 150 obor saudara yang menyala.
Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di Bukit Batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Ayat 12, kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamainyalah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Barusan ada orang yang lututnya kaki sebelah kiri, itu di dengkulnya nyeri sekali. Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih sama Tuhan ya. Bersyukur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ada orang yang pahanya di bagian belakang ya, pantatnya belakang sakit, Tuhan juga sudah sembuhkan kau. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Nah saudara, bacaan kita itu menggambarkan tentang bermacam-macam pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Simson, di mana Roh Kudus itu hingga pada Simson dengan cara yang dahsyat secara tiba-tiba. Lalu kemudian Roh Kudus itu menggerakkan Simson untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya secara manusia itu tidak bisa, saudara. Nah, Alkitab menceritakan, saudara, bahwa pada saat Simson kembali lagi menuju ke tempat istrinya yang pada saat itu dinikahi dan ada pesta 7 hari, saudara. Maka pada saat itu didapati bahwa istrinya ini sudah bersama dengan laki-laki lain, sebab diberikan pada perempuan itu oleh ayahnya seorang pendamping.
dari Simson untuk menjadi suaminya. Nah saudara, maka Simson marah dan dia mengatakan, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Jadi dia membalas apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang Filistin kepada Simson. Dengan cara dia kemudian mengambil 300 anjing hutan. Kemudian diikat ekornya masing-masing, lalu kemudian dinyalakan obor itu. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, saudara, tanpa pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Nah saya coba selidiki tentang anjing hutan ini. Ini adalah Shu'al dalam bahasa aslinya. Shu'al itu adalah fox. Ya, kalau di dalam lingkungan orang Israel ini adalah red fox, rubah merah, saudara. Nah, rubah merah yang ditangkap oleh Simson itu seperti apa, saudara? Kalau saudara tahu rubah merah, saudara bisa cari di Wikipedia. Di situ rubah ini binatang yang lumayan besar, saudara, di antara jenis rubah. Jadi dia bisa punya tinggi itu paling tinggi bisa 50 cm, saudara, setengah meter. 50 cm, setengah meter, saudara. Panjang badannya bisa mencapai 90 cm. Dan kecepatan larinya itu 50 km per jam. Ini seekor binatang yang sangat cekatan, sangat cepat. Dan dia suka menyerang mangsanya dengan cara yang licik, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Simson bisa menangkap 300 ekor, saudara. Dan kalau saudara meneliti dalam kitab suci, itu dikesankan Simson menyimpan binatang-binatang itu di satu tempat, kemudian mengumpulkan mereka, lalu diikat dua-dua dan dilepaskan sama-sama setelah dibakar obornya, saudara. Dibaca ayat 5, kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Jadi ini gambaran tentang bagaimana cara Simson menaklukkan orang-orang Filistin dengan cara yang tidak biasa juga, saudara. Ini semua pekerjaan Roh Kudus, saudara. Coba bayangkan, saudara menangkap seekor anjing liar, ya. Tak usah tinggi 50 cm. Yang tingginya cuma 30 cm, saudara berani tidak nangkap? Kucing liar, berani tidak saudara tangkap? Bagaimana nangkapnya? Mudah atau susah, saudara? Saya teliti anjing hutan ini, fox ini, saudara, rubah ini dia tinggal di bebatuan padang sekitar Israel, ya. Jadi ada reruntuhan bangunan, dia juga tinggal di situ, beranak di situ. Dia bikin lubang di tanah, tapi dia suka di bebatuan, saudara. Jadi saya bayangkan Simson itu menangkap dengan kuasa Roh Kudus begitu cekatan sekali. Sebab binatang ini bisa lari 50 km per jam. Cekatan sekali. Makanannya itu apa? Tahu enggak? Tikus. Ini anjing hutan ini. Kemudian kelinci, burung. Kalau enggak cekatan enggak bisa, saudara. Lalu bangkai binatang juga dia makan. Kemudian ikan juga dia makan. Sisa makanan orang juga dia makan, saudara. Ini rubah juga bisa makan makanan daun-daunan tertentu. Nah, saudara, mengumpulkan 300 ekor rubah itu sesuatu kuasa Tuhan yang bekerja, bukan manusia. Dan ini pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Simson yang melakukan hal yang ajaib seperti ini. Yang kedua, saudara, kita baca di teks pasal Hakim-Hakim 15, Judges 15 ini, saudara. Dia memukul, menghancurkan tulang-tulang dari orang-orang yang mengeroyok Simson. Dan di sini kalau saudara di dalam ayat yang ke-8, di dalam ayat 8 ini dikatakan with a great blow, dengan satu pukulan yang keras, ya. Maka diremukkanlah tulang-tulang di lengan maupun juga di hip, pinggang. Saudara bisa bayangkan, ini Simson kalau memukul, kadang dia pakai 2 tangan sekaligus. Dan orang-orang itu langsung patah, remuk tulang lengannya dan juga pinggangnya, saudara. Diremukkanlah mereka itu. Dan kemudian setelah Simson melakukan itu, dia lari kemudian pergi ke sebuah bukit batu di Etam. Lalu dia tinggal di dalam gua di situ.
Nah saudara, kalau kita melihat istilah gua, kata saib, saudara, saib itu bisa diartikan sebagai celah atau belahan atau retakan dari batu-batu karang, saudara. Dia seringkali ada di atas, di puncak-puncak. Jadi dia naik ke atas bukit yang tinggi dan dia masuk ke celah-celah bukit-bukit batu itu, saudara. Maka kemudian orang-orang Filistin mengejar, mencari Simson, dan kemudian mereka tiba di daerah Yehuda di tempat bukit batu Etam ini, saudara. Nah, saudara tahu Simson ini bukan orang Yehuda, tetapi dia adalah orang Etam. Dia adalah orang Dan. Simson bukan orang Yehuda, walaupun dia adalah orang Israel, tetapi dia adalah orang Dan, dari suku Dan. Maka dia waktu tinggal di daerah bukit batu Etam, di Etam itu daerah Yehuda, maka orang-orang Filistin yang mengejar sampai ke sana, mereka kemudian mengancam orang-orang Yehuda, sampai akhirnya mereka bertanya, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawabnya orang-orang Filistin ini kepada orang Yehuda, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Lalu di dalam ayat Alkitab pasal 11, ayat 11, saudara, luar biasa. Ini satu perkara yang luar biasa, sampai untuk mengurus Simson turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda. Ayat yang ke-11. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Saudara, jadi bukit batu ini terletak di sebuah lereng. Jadi Simson turun ke situ lalu naik ke atas bukit. Nah, ini orang-orang Yehuda tahu di mana Simson bersembunyi. Lalu kemudian mereka berkata kepada Simson, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi Simson mengatakan, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Lalu mereka berkata, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang Filistin. Tetapi membunuh kamu, kami tidak mau, saudara. Lalu diceritakan di dalam Alkitab ayat yang ke-14, sampailah Simson digiring oleh mereka, diikat. Yang mengikat ini orang-orang Yehuda dengan 2 tali baru, saudara. Ini harus tali yang jelas, kuat, karena orang-orang Filistin bilang ini orang kuat sekali, kamu harus menyerahkan Simson di tangan kami, kalau tidak kami akan menyerang engkau. Maka diikat dengan 2 tali yang kuat yang baru. Kemudian dibawalah Simson dari bukit batu itu sampai ke Lehi, saudara. Kemudian pada saat orang-orang Filistin datang kepada Simson, mereka datang dengan sorak-sorai. Mereka gembira sekali sebab orang yang selama ini dicari-cari sudah tertangkap. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Mari kita baca ayat yang ke-14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, ini karena gembira dan sukacita, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Coba perhatikan, saudara, ini suatu yang supernatural, saudara, pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Tali yang begitu kuat, yang tebal, yang besar, itu dipatahkan seperti batang rami yang begitu mudah dihancurkan oleh api, saudara. Jadi seperti susut begitu rupa, dan pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya, lepas dari tangannya. Ayat 15, kemudian Simson menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya, mati 1.000 orang dengan tulang itu. Saudara, ini luar biasa. Simson sekarang dikeroyok oleh 1.000 orang. Tentu dari 1.000 orang ini, saudara, ada yang bersenjata. Dan mereka itu kalau melihat temannya mati dengan begitu mudah oleh Simson, maka mereka pakai senjata. Ada yang pakai tombak, ada yang pakai pedang, ada yang pakai parang, ada yang pakai pentung, saudara. Semua itu 1.000 orang ini dihancurkan oleh Simson dengan sebuah tulang rahang keledai. Kalau kita baca, saudara, nanti jelas di sini ayat yang ke-16,
Saudara, rahang keledai, rahang itu dalam bahasa Ibrani namanya lehi, saudara. Jadi ini daerah yang banyak sekali keledai-keledai yang mati di situ. Jadi tempat pekuburan keledai-keledai ada banyak di situ. Jadi banyak rahang-rahang keledai ada bergeletakan di situ. Dan Simson memukul orang-orang Filistin itu dengan lehi ini, dengan rahang keledai. Dan kalau saudara membaca di dalam bahasa asli itu keledai yang disebut ini adalah keledai jantan. Jadi rahang yang besar yang dipegang oleh Simson ini bukan rahang keledai betina tetapi rahang keledai jantan. Sebab pakai istilah hamor, saudara. Nah saudara, apa yang terjadi? Keroyokan 1.000 orang pun, saudara. Simson bisa memukul sampai mati 1.000 orang itu, saudara. Saya coba bayangkan, ya. Ahli kungfu yang paling hebat. Dikeroyok 10 orang masih bisa menang. 20 orang belum tentu menang, saudara. 11 orang nyawanya sudah terancam, saudara. Tapi kalau 100 orang, satu dikeroyok sama 100 orang, pasti mati biasanya, saudara. Dan ini saudara, satu orang dikeroyok sama 1.000 orang. Bayangkan satu kawanan orang sedang marah-marah dan bersemangat. Mereka semua melawan satu orang yang sudah terikat. Tapi kuasa Roh Kudus turun. Dikatakan di dalam Alkitab, dipukulnya mati. Itu satu kata nakah, saudara. Nakah itu menyambar, mengebuk, mengalahkan, membinasakan, menyembelih, menghukum, menyiksa. Itu kata nakah, saudara. Jadi pakai satu istilah memukul mati dengan satu pukulan. Begitu kuat sekali. Simson ini, saya pernah melihat sebuah ilustrasi tentang Simson, saudara. Dia jentiknya diikat sama tali, ya. Lalu kemudian ada tali tambang itu anak-anak muda-muda sampai anak-anak kecil tarik tambang, saudara. Simson dengan senyum cuma begini saja. Itu talinya tidak bisa bergoyang, saudara. Karena begitu kuatnya Simson ini, saudara. Maka 1.000 orang ini dipukul mati oleh Tuhan. Nah semua ini terjadi karena kuasa Roh Tuhan turun atas Simson. Di ayat 14 kita baca di sini, Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Di ayat ini kata berkuasalah itu pakai kata salah, ya, atau saleah. Artinya adalah bergerak maju cepat, datang dengan kuat, datang dengan dahsyat, menyeberang, melintas, melampaui, memberi keuntungan, menghasilkan kekuatan, menghasilkan kegunaan, membuat berhasil, makmur, menjadi beruntung, menjadi sukses, subur dan sebagainya, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Jadi pekerjaan Roh Kudus sangat jelas di dalam kehidupan Simson. Dia mengalami bermacam-macam pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Terus menerus. Maka saudara kalau mau berhasil dalam hidup saudara, andalkan Roh Kudus. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan pengertian sendiri. Jadi bijak itu bukan mengandalkan kekuatan diri. Tapi jadi bijak itu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Nah saudara-saudara, bermacam-macam pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Simson. Terus sejak dia muda sampai kemudian di dalam saat ini. Ada banyak sekali pekerjaan Roh Kudus. Lalu kemudian setelah kemenangan besar atas 1.000 orang ini, saudara, Simson mengatakan di dalam ayat yang ke-16. Dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Saya mau membahas ayat ini dengan lebih dalam, saudara. Ini adalah satu ayat yang mempunyai bentuk puitis, ya. Sehingga ada penafsir-penafsir yang mengatakan ini sebetulnya bisa menjadi sebuah nyanyian Simson setelah dia berperang mengalahkan 1.000 orang, saudara. Saya bayangkan, saudara, ngadepi 1.000 orang musuh perang bisa tenang. Sampai bisa nyanyi, saudara. Simson tidak kacau pada saat dia dikuasai Roh Kudus. Saat dia dipenuhi Roh Kudus, dia berperang melawan musuh dengan ketenangan yang luar biasa, dengan hati yang damai. Dan apa yang terjadi, saudara?
Kemarahan juga bisa terjadi dalam diri Simson, digerakkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena memang Simson itu rohnya dipukul-pukul oleh Tuhan, sehingga ada sesuatu ledakan-ledakan dalam rohnya yang tidak terkontrol oleh dia sendiri. Saudara, Simson kemudian menyanyikan lagu kemenangan yang dibuatkan oleh Roh Kudus. Nyanyian sukacita, menyanyi dengan gembira, saudara. Nah, bentuk puisinya, saudara, dengan rahang itu lehi, ya, keledai. Saudara, keledai yang dipakai di sini adalah kata hamor. Lehi dari hamor. Terus kemudian terjemahan bahasa Indonesia dengan rahang keledai, bangsa keledai itu sebetulnya tidak ada istilah bangsa keledai itu terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat, saudara. Kalau dalam bahasa aslinya itu sebetulnya adalah gundukan di atas gundukan. Ya, saya baca terjemahan yang lebih tepat. Dengan rahang keledai, gundukan di atas gundukan. Dengan rahang keledai, 1000 orang kupukul. Kalau rahang itu tadi kata lehi, kemudian keledai jantan, hamor, saudara. Maka di dalam istilahnya, gundukan itu di dalam bahasa aslinya itu adalah hamora. Gundukan dalam bahasa aslinya adalah hamora. Jadi hamor dengan hamora itu sangat mirip bahasanya. Bunyinya mirip tetapi artinya berbeda. Ya, keledai jantan dan satunya lagi adalah gundukan-gundukan. Nah, saudara, ini adalah satu nyanyian yang timbul dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Simson, di dalam ketenangan dan sukacita hatinya pada saat dia bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Saudara, kalau di dalam pekerjaan Roh Kudus, engkau dikuasai Roh Kudus, engkau akan bisa mengerjakan sesuatu dengan mudah. Amin. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang besar, Roh Kudus berkuasa atas kita. Dia memimpin hidup kita. Ada kemudahan di dalam spirit kita. Kita melakukannya bukan dengan susah payah, tapi dengan kemudahan. Karena apa? Roh Kudus yang membuat mudah itu semua. Walaupun musuhnya banyak sekali, saudara. Dan bukan sesuatu yang mudah secara lahiriah. Tapi kekuatan batin itu timbul di dalam diri Simson yang begitu luar biasa. Nah, yang berikutnya, saudara, saya ingin menjelaskan di sini. Simson kemudian memberikan satu pengakuan bahwa betapa dia itu bisa menang karena ada rahang keledai. Dengan rahang keledai, bangsa itu kuhajar bertumpuk di atas tumpuan. Jadi sekali pukul itu bisa dibayangkan ada banyak orang yang mati rebah. Lalu kemudian datang lagi musuh, dia pukul lagi dan mereka itu rebah di atas rebahan mayat-mayat yang sudah hancur itu. Kemudian terus menjadi sebuah tumpukan yang besar. Jadi bisa juga dipukul oleh Simson dan mereka itu mencelat orangnya, jatuh di tempat orang-orang yang sudah mati itu. Jadi pukulan itu menghancurkan musuh sampai mencelat-mencelat. Jadi luar biasa sekali sehingga tumpukan-tumpukan di sekitar Simson. Orang maju menyerang, dia pukul, lempar. Orang terlempar ke sana kemari oleh kuasa Roh Kudus. Karena pekerjaan Simson itu bukan pekerjaan dirinya, tetapi pekerjaan dari Allah, Roh Allah yang menghinggapi Simson, kemudian bekerja di dalam kedahsyatan kepada Simson. Nah, saudara, pengakuan Simson dengan rahang keledai, gundukan di atas gundukan. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Nah, dia memberikan istilah rahang keledai ini sesuatu yang pas, memang itu yang dipakai oleh Simson untuk menyerang musuh. Tetapi saudara, tidak disebutkan nama Tuhan di sini. Ini kesalahan yang menurut saya sangat besar di dalam Simson. Karena dia tidak memberi kemuliaan kepada Tuhan di dalam hal ini. Nah, saudara, beda sekali dengan Daud. Saya kasih contoh, saudara. Mazmur pasal 44 ayat yang ke-2 sampai yang ke-7. Saya bacakan. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa,
tetapi mereka ini umat Allah kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Ayat 3 dikatakan apa? Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami. Kau beri malu. Saudara, ada banyak teks. Misalnya Mazmur 126 ayat 1 sampai 3, Mazmur 18 ayat 31 sampai 46, Mazmur 144 ayat 1. Itu semua menggambarkan pemazmur setiap dia berperang, dia tidak mengatakan pedangku yang membuat kemenangan, aku mengalahkan dengan pedangku, bukan. Tuhan yang bertindak. Dan disinilah kesalahan Simson, karena dia kemudian saking biasanya melihat pekerjaan Roh Kudus yang besar dalam hidupnya, lalu kemudian dia memberikan sesuatu kredit kepada rangkelda yang sudah dia pakai. Coba kita lihat apa yang terjadi setelah ayat 16. Dengan rangkeledai bertumpuk-tumpuk di atas tumpukan-tumpukan. Dengan rangkeledai 1000 orang kupukul. Ayat 17, setelah berkata demikian dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Simson memberi nama Ramat Lehi. Ramat itu adalah gundukan besar. Jadi seperti bukit ya. Jadi isinya apa itu gundukan ini? Mayat-mayat, saudara. Bayangkan luar biasa. Jadi pukulan Simson membuat orang-orang itu terpental. Mungkin Simson juga memukulnya begitu luar biasa. Diarahkannya orang-orang itu ke atas gundukan-gundukan itu. Naik-naik ke tempat makin tinggi sehingga menjadi satu tumpukan bukit isinya mayat semuanya, saudara. Dan itu dikerjakan dengan pukulan melalui rahang keledai yang dia pegang. Maka dinamai tempat itu Ramat Lehi, bukan lagi Lehi, saudara. Ada kata Ramat Lehi. Lalu dijelaskan dalam ayat Alkitab 18. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Saudara, sekarang tiba waktunya kelemahan dia mulai datang. Kelemahan dia mulai datang. Saat Simson tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan, kelemahan itu datang. Dan saya ingin mengajak kita untuk menggarisbawahi hal ini. Saudara, Simson ini dia menangkap 300 ekor rubah yang besar-besar. Ya, saya kira Simson tidak suka kalau rubah kecil, ya, rubah besar. Dia tangkap itu. Sengaja dia robek seperti cempe, kalau bahasa Jawa bilang kambing kecil, saudara. Anak kambing kecil yang baru lahir, cempe ya. Jadi begitu kuatnya Simson. Dan dia tahu itu kuasa Tuhan yang bekerja. Saya tahu dan yakin Simson tidak menyangkal tentang kuasa Tuhan yang mengerjakan itu semua. Tetapi dia memberikan kemuliaan bukan kepada Allah yang maha kuasa, roh Allah yang bekerja dalam dirinya. Tetapi dia berikan kemuliaan itu kepada rahang keledai yang dia pakai. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan kehausan yang sangat kepada Simson. Sampai dia berseru kepada Tuhan. Kata berseru itu ada suatu keluhan di dalamnya. Ya, kalau dalam bahasa asli, ada bahasa terjemahan bahasa Jawa itu mungkin bisa diartikan sesambat ya. Itu sambat, itu mengeluh. Berseru mengeluh. Nah, itu yang dikatakan dalam Alkitab. Sangat haus, luar biasa. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Nah, saudara, memang masuk akal. Pernyataan
doa Simson kepada Tuhan. Masakan saya sudah mengalahkan 1000, sekarang engkau bikin aku mengalami ini, mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat. Nah saudara, maka dia berseru kepada Tuhan sambil mengakui, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Jadi memberikan kredit sekarang kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan mendengar doa Simson. Di ayat yang ke-19 dikatakan, kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu. Liang batu itu adalah lubang batu. Jadi ini adalah sebuah batu, magtes. Magtes itu adalah liang batu. Jadi batu yang bentuknya seperti mangkok. Ada bentuk-bentuk batu tertentu yang bentuknya seperti mangkok di situ. Dan kemudian batu itu dipecah. Pakai kata baka. Baka itu membelah, memotong, memecah, meretakkan. Membobol, mencabik, mengoyakkan. Memutus. Mengoyak, mencabik. Ya. Ini adalah bahasa Ibrani yang penting sekali, saudara. Jadi batu itu, walaupun sudah bercekung begitu, seperti mangkok, tapi dipecah dulu baru keluar airnya, menjadi mata air. Saya bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan itu bertindak begitu rupa? Kenapa kok tidak dari batu aja mengalir, memancar? Kenapa kok mesti dipecahkan dulu, saudara? Menurut saudara kenapa? Kok batunya mesti dipecah dulu baru kemudian keluar airnya? Apa enggak bisa batunya itu biar tetap batu begitu? Tiba-tiba muncul aja air dari tanah atau dari mana, keluar air. Bisa kan? Pasti bisa. Kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Saudara, saya memikirkan bahwa ternyata Tuhan itu suka bahwa perbuatannya itu diketahui oleh manusia, hambanya, oleh anak-anaknya. Dia suka bikin sesuatu yang gaduh. Supaya apa? Tahu Tuhan sedang bertindak. Nah, lain halnya kalau tiba-tiba memancar air. Seperti kebetulan, saudara. Tapi kalau batu yang besar dipecah, dibelah, diretakkan. Dan di dalam bahasa asli baka itu juga bisa diartikan seperti siap meletus. Jadi batu itu keluar percikan-percikan batu kecil-kecil. Lalu pecah pias, itu sesuatu yang meledak batunya itu. Jadi itu bukan pecah tanpa suara tapi meledak dengan suara yang keras. Lalu kemudian memancar air di situ sebagai sumber mata air baru yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu kemudian Simson minum, ini semua adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Dikatakan di dalam Alkitab apa hasilnya? Simson lalu menjadi kuat dan segar kembali. Kalau di dalam bahasa asli itu bukan cuma menjadi kuat, tapi spirit Simson itu mengalami sesuatu yang luar biasa ya. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Inggris literal, his spirit came again. Itu bahasa Alkitab King James ya. Yang literal translation, his spirit come back. Kemudian English Standard Version New King James, his spirit returned. Jadi rohnya kembali. Apa yang terjadi saudara? Rohnya Simson lemah karena dia memberikan kemuliaan bukan kepada Allah. Maka diizinkan oleh Tuhan mengalami satu keletihan, kelesuan, tidak berdaya. Padahal Simson itu pekerjaannya kuasa Roh Kudus seluruhnya. Masa kan dia bisa lelah? Bisa. Dan ini karena kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan tidak berkenan kalau kita tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Maka saudara, setelah Simson bertobat, kembali kepada Tuhan, dia berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dia bersukacita karena dia melihat Tuhan membuat mujizat. Batu yang cekung itu dipecahkan begitu luar biasa, meledak. Keluar semburan air yang begitu luar biasa. Dia minum lalu spiritnya dikatakan di dalam Alkitab mengalami kesegaran. Ya. Di dalam Alkitab istilah yang kedua di sini adalah
segar kembali, menjadi kuat dan segar kembali. Jadi kuat dan segar kembali. Istilah segar kembali di sini adalah hidup segar dan giat kembali. Tetap hidup, kencang dan cepat, pulih, sembuh, mendapat kembali, utuh kembali. Nah ini semua artinya saudara. Maka saya mau katakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, setiap kita harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan atas segala hal yang sudah kita alami dalam hidup yang berasal dari Tuhan. Apapun yang kita alami, berkat-berkat Tuhan, akuilah Tuhan. Simpson ini, dia memberi nama Ramat Lehi. Ramat Lehi, tumpukan gunungan karena rahang keledai jantan itu. Nah saudara-saudara, berikan kemuliaan bukan kepada sesuatu yang kita pegang, yang kita pakai, yang sudah menghidupi kita. Mungkin ada perusahaan yang sudah memberkati saudara. Engkau mengagungkan perusahaan itu. Bukan salah saudara, tetapi kalau engkau hanya berhenti sampai di situ, itu masalah saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan, supaya jiwamu segar kembali, supaya engkau kuat kembali, supaya engkau punya semangat kembali. Hidup ini saudara adalah selalu memberikan pengakuan kepada Tuhan. Mengakui Dia memberkati kita, mengakui Dia memberkati anak-anak kita, memberkati keluarga kita, memberi makan kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Ini semua adalah satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka jiwamu akan disegarkan kembali oleh Tuhan. Mujizatnya akan berkuasa, bekerja lagi. Mungkin saudara engkau pernah meninggalkan Tuhan. Engkau berpikir itu kekuatanmu, itu semua prestasimu. Lalu engkau ditekan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga engkau mengalami kesulitan hidup yang begitu luar biasa. Mungkin engkau belum pernah memberikan kemuliaan yang besar kepada Tuhan. Mari sekarang engkau akui dosa-dosamu. Engkau ceritakan bahwa itu semua adalah kesalahan. Dan engkau katakan sama Tuhan, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada saya. Sudah saya mau bacakan teks kitab suci. Dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang kelima sampai yang ke-8. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya itu bergantung sama Tuhan. Dengan segenap hati. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, Simpson ini mengalami ini. Dia mengakui Tuhan maka jalannya diluruskan. Dulu dia pernah salah, pernah gagal. Walaupun seperti sepele. Tapi dia tidak mengakui Tuhan. Maka kemudian setelah dia bertobat, dia kembali. Segera dia mengakui Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan kepada tanganku. Bukan dari karena saya pegang rahang keledai jantan itu. Bukan. Tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Pengakuan ini saudara, Tuhan membuat dia meluruskan jalannya Simpson. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Berbahagialah saudara yang hidup mengakui Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang segar kembali. Mengakui Tuhan itu bisa saudara dengan berdoa. Menyebutkan bahwa Tuhan sudah memberkati. Tapi jangan lupa bersyukur, berterima kasih. Dengan hati gembira kepada Tuhan, kau datang kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Dengan hati yang terharu kau bisa berdoa, mengakui betapa Tuhan sudah memberkati dan menolong kau. Maka kekuatan akan dipulihkan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, bekerjalah pada saat ini. Ampunilah kalau kami selama hidup ini kadang-kadang kami menganggap biasa. Hal-hal yang kau kerjakan dalam hidup ini luar biasa, tapi sering kami anggap itu biasa. Lalu kami memberi kemuliaan bukan kepada Tuhan, kepada alat-alat yang kau sediakan untuk kami bertumbuh, berkembang, maju, sukses. Kami sehat karena sesuatu yang kau berikan. Lalu kami memuliakan alat itu, bukan Tuhan yang kami muliakan di atas segala-galanya. Kami mau kembali memuliakan Tuhan. Engkau raja di atas segala raja. Engkau pemberi berkat yang sempurna.
Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Raja segala zaman. Engkau telah memberkati kami, memberikan kehidupan kepada kami, menyelamatkan kami dengan darah anak domba Allah, mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami syukuri segala perbuatan Tuhan itu. Haleluya. Mari nyanyikan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Musik terus menyanyikan. Firman Tuhan telah selesai, tetapi Roh Kudus sedang bekerja. Engkau berdoa masing-masing. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hidupmu telah diberkati sampai sejauh ini. Engkau diberi kesehatan melewati badai COVID-19. Engkau diberi berkat dalam kehidupan rumah tanggamu. Anak-anakmu dibuat berhasil. Kesehatanmu juga mengalami progres. Terima kasih sama Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kalau engkau diperkaya dalam kehidupanmu, akuilah Tuhan. Dan sekarang kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Mengakui Tuhan itu juga bisa dengan memberi persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini firman Tuhan, saudara. Tapi kalau engkau tidak percaya sama ayat ini, engkau tidak perlu melakukannya. Hanya engkau yang diberi iman saja yang boleh melakukannya. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapa, kami minta hidup kami selalu diingatkan akan hadirat-Mu, berkat-Mu yang mengiring dan membuat kami berhasil. Bukan kekuatan kami, tetapi karena hadirat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Ambil semua kemuliaan untuk nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bersama-sama nyanyikan. Bagaikan langit yang membentang. Dalam
anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan serta hadirat Roh Kudus menyertai saudara sekalian, memberkati keluargamu, memberkati masa depanmu, dan juga membuat hidupmu berhasil hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. For you are great. Shalom Jemaat Tuhan, berikut adalah informasi terupdate seputar Cross Harvest Church. Inspiring Devotion adalah pendalaman Alkitab di mana saudara bisa mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Jangan lupa, setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk kamu yang masih muda, kalian bisa bergabung bersama online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, kalian bisa menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita mengikuti Children Ministry setiap hari Minggu pukul 11 siang di YouTube channel CHC Gading Serpong. Sunday Celebration. Ibadah online ini diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Sekian informasi dari kami mengajak saudara untuk follow Instagram kami di @chcgadingserpong, YouTube @chcgadingserpong. Jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol lonceng untuk informasi terupdate. Untuk Facebook, saudara bisa add friend di akun Johannes Lilik Susanto. Saya Jenis Andreas, Happy Sunday, Tuhan memberkati.